Masih bersama kami di Presisi Utama. Makobrimob kedatangan siswa-siswi sekolah untuk belajar dan mengenal peran dan tugas petugas keamanan, khususnya Kops Brimob Polri. Apa saja yang diperkenalkan dan seperti apa antusiasme para siswa-siswi ini? Mari kita simak informasinya berikut ini. Kesatrian Amji Atak Makobrimob Kelapa II menerima kunjungan edukatif dari siswa-siswi Raudatul Atfal Darul Fuqaha pada Selasa 4 Februari 2025 lalu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan sejak dini peran dan tugas petugas keamanan, khususnya Korps Brimob Polri, kepada anak-anak. Sebanyak 46 murid dengan penuh antusias mengikuti materi dan pembelajaran yang diberikan oleh personil Brimob. Pada kesempatan ini, mereka diperkenalkan dengan berbagai peralatan yang digunakan oleh Korps Brimob Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas. Kegiatan edukasi ini dipimpin oleh Polwan Brimob AKP Yuni dan personel Brimob lainnya. Kegiatan kunjungan ini dilaksanakan di Gedung Gineung Pradidina, Makobrimob Kelapa II Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Kunjungan ini diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi anak-anak dalam memahami tugas kepolisian serta meningkatkan rasa hormat terhadap petugas kepolisian. Selain itu, para siswa-siswi dengan penuh ceria mengikuti permainan yang dipandu oleh personil Polwan Brimob seperti perlombaan baris berbaris, permainan berbentuk lingkaran, kemudian juga mereka menaiki kendaraan taktis yang dimiliki oleh Brimob. Selain itu juga pengenalan perlengkapan Brimob dan juga persenjataannya, serta mengabadikan momen dengan bersuah foto. Dari Humas Korps Brimob Polri melaporkan untuk Polri TV. Wakapolda Jabar Brigjen Pol Kasihan Rahmadi membuka pelaksanaan latihan praoperasi Pekat Lodaya 2025. Operasi Lodaya bertujuan untuk mengantisipasi tindak pidana penyakit masyarakat dengan multisasaran. Wakapolda Jabar Brigjen Pol Kasihan Rahmadi membuka pelaksanaan latihan praoperasi Pekat Lodaya 2025. Operasi ini bertujuan menghadirkan kondisi Kamseltib Karlantas atau keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjelang pengamanan Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025. Kegiatan ini juga untuk mengantisipasi tindak pidana penyakit masyarakat dengan multisasaran, serta memastikan ketersediaan bahan pokok di saat bulan Ramadan. Operasi Pekat Lodaya 2025 merupakan salah satu upaya Polda Jabar dan jajaran dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polda Jabar. Dengan adanya operasi ini, diharapkan masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya, khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Selain itu, kegiatan Operasi Pekat Lodaya 2025 diharapkan memberi efek jerat terhadap pelaku kejahatan dan meningkatkan peran aktif warga dalam menanggulangi penyakit masyarakat. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Roma Hutajulu memimpin pelaksanaan pengecekan pasca bencana banjir sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan di Mempawah. Rombongan menuju ke posko pengungsian banjir di Masjid Agung Al-Falah Mempawah yang dirangkai dengan penyerahan bantuan kemanusiaan Polda Kalbar. Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol Roma Hutajulu memimpin pelaksanaan pengecekan pasca bencana banjir sekaligus menyalurkan bantuan kemanusiaan di Mempawah Senin 3 Februari 2025. Pada kesempatan tersebut, Wakapolda Kalbar didampingi Dirlantas Polda Kalbar, Kombes Pol Valentinus Virasandi Asmoro dan Karo Ops Polda Kalbar, Kombes Pol Asep Saipudin. Setelah itu, rombongan menuju ke posko pengungsian banjir di Masjid Agung Al-Falah Mempawah, dirangkai dengan penyerahan bantuan kemanusiaan Polda Kalbar. Wakapolda berharap bantuan yang disalurkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir. Usai penyerahan bantuan, Wakapolda dan rombongan bergerak untuk mengecek situasi terkini di Desa Pasir yang dilanda banjir. Humas Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV.
Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpol Airut Polda Nusa Tenggara Timur turun langsung memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak banjir rob di Pantai Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Banjir terjadi di kawasan pesisir pada tanggal 5 Februari 2025 hingga menggenangi permukiman warga. Anggota Ditpol Airut Polda NTT berjumlah 24 orang dikerahkan untuk membantu warga di wilayah-wilayah terdampak banjir rob. Banjir terjadi akibat air pasang dan gelombang tinggi yang menghantam kawasan pesisir. Secara bergotong royong, aparat Ditpol Airut membersihkan rumah warga yang tertimbun pasir laut akibat banjir rob. Tim juga mengangkut sampah laut yang terbawa ke permukiman, mendata jumlah warga terdampak hingga menyambangi pengungsi yang telah meninggalkan rumah mereka. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa akibat bencana tersebut. Namun, warga menghadapi kesulitan akibat minimnya pasokan makanan, minuman, serta tenda darurat untuk mengungsi. Kapolres Katingan memimpin kegiatan konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkotika selama bulan Januari 2025. Satuan Res Narkoba Polres Katingan berhasil melakukan pengungkapan sebanyak 8 perkara dan mengamankan tersangka sebanyak 12 orang. Selamat siang dan salam presisi. Pemirsa Satuan Res Narkoba Polres Katingan berhasil melakukan pengungkapan sebanyak 8 perkara dan mengamankan tersangka sebanyak 12 orang. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolres Katingan AKBP Chandra Ismawanto memimpin kegiatan konferensi pers didampingi Kasatres Narkoba Ibtu Supriyadi, Kasubsi PIDM Sihumas Ibtu Suripto, dan Kasipropam Ibda Sudirman. Hadir juga para awak media. Kegiatan berlangsung di ruang Comment Center Polres Katingan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kapolres Katingan menyebut hasil pengungkapan tindak pidana narkotika selama bulan Januari 2025, Satuan Res Narkoba Polres Katingan berhasil melakukan pengungkapan sebanyak 8 perkara dan mengamankan tersangka sebanyak 12 orang, terdiri dari 8 orang tersangka laki-laki dan wanita sebanyak 4 orang. 1 orang yang ditetapkan daftar pencarian orang yakni suami dari salah satu tersangka. Peredaran narkoba sampai dengan saat ini sudah memasuki ke daerah pelosok-pelosok desa. Nah, ini juga berdasarkan dari adanya laporan masyarakat, baik itu disampaikan secara personal langsung kepada anggota Satres Narkoba ataupun melalui media sosial. Dari 8 ungkap kasus itu, wilayah kecamatan Mendawai 2 perkara, yakni di Desa Mendawai dan Desa Tewang Kampung. Wilayah kecamatan Sanaman Mantikei 2 perkara, yakni di Desa Tumbang Kawe dan Desa Tumbang Manggu. Kemudian wilayah kecamatan Tasikpayawan sebanyak 2 perkara, atau di Dusun Hampangin dan Desa Luwuk Kanan. Kecamatan Katingan Tengah sebanyak 1 perkara di Desa Sambadanum. Lalu di wilayah kecamatan Tewang Sanggalang Garing sebanyak 1 perkara, atau tepatnya di Desa Karangunggang. Hasil pengungkapan itu diamankan barang bukti berupa 190,53 gram sabu-sabu, 140 butir obat terlarang jenis karisoprodol, uang sejumlah Rp14.194.000, 1 unit Ranmor R4, 13 buah handphone, dan 4 buah timbangan. Lanjut, Kapolres pihaknya menerapkan pasal untuk para tersangka, yakni pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup atau denda paling banyak Rp1 miliar. Untuk tersangka pengedar obat terlarang disangkakan pasal 435 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan atau pasal 436 ayat 2
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang narkotika. Serta tersangka yang menjadi DPO dikenakan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Paula Bid Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.